Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan saya Nia Kurniati dari jurusan Fisika tahun 2019 dengan NIM 119033117. Baiklah, kali ini saya akan membahas mengenai administrasi pendidik dan tenaga kependidikan dengan mata kuliah umum administrasi dan supervisi pendidikan. Baiklah, adapun pembahasan kita kali ini yang pertama pengertian administrasi PTK, yang kedua proses-proses dalam administrasi PTK, dan yang ketiga peran guru ataupun dosen dalam proses administrasi PTK. Yang pertama, pengertian administrasi pendidik dan tenaga kependidikan. Seperti yang dijelaskan oleh Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003, di situ dengan sangat jelas dijelaskan mengenai tenaga kependidikan, bahwa tenaga kependidikan itu adalah mereka atau anggota masyarakat yang mengabdikan diri kemudian diangkat untuk menunjang penyelenggaraan pendidikan. Jadi, mereka tidak terlibat secara langsung dalam proses pendidikan, tetapi mereka hadirnya adalah untuk menunjang keterlaksanaan proses pendidikan yang ada di tingkat satuan pendidikan, yaitu sekolah maupun perguruan tinggi. Sedangkan pendidik menurut Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 ini adalah tenaga yang mempunyai kualifikasi sebagai guru, sebagai dosen, konselor, pamong belajar, widya iswara, tutor instruktur, fasilitator, dan sebutan lain yang sesuai dengan kekhususannya masing-masing, serta berpartisipasi dalam penyelenggaraan pendidikan secara langsung. Jadi, administrasi PTK merupakan proses atau suatu aktivitas mengelola sumber daya manusia, yaitu pendidik dan tenaga kependidikan, mulai dari mereka diterima sampai mereka berhenti. Dan di tengah-tengahnya ini merupakan proses yang panjang. Mengapa? Karena yang akan dihadapi adalah manusia-manusia secara konsep sama dengan peserta didik. Mereka memiliki kelakuan yang berbeda, motivasi yang tidak sama, dan tujuan untuk masuk ke lembaga itu juga berbeda. Maka itu, untuk sampai ke tempat tujuan yang sama, mereka harus didesain, dikelola dengan sebaik mungkin oleh lembaga yang bersangkutan. Selanjutnya, kita akan membahas proses administrasi pendidik dan tenaga kependidikan. Yang pertama, proses pengadaan. Proses pengadaan itu, apa yang harus diperhatikan? Yang pertama adalah analisis atau ramalan kebutuhan tenaga kerja. Jadi, proses penerimaan dari semester ke semester, dari tahun ke tahun, bukan ditentukan oleh keinginan lembaga tinggi, ini kepala sekolah, tetapi berdasarkan analisis kebutuhan guru. Bisa jadi guru yang kita butuhkan ada yang sudah pensiun ataupun ada yang meninggal, maka itu harus diisi. Dan yang paling menentukan adalah rasio dosen dan mahasiswa ataupun rasio guru dan siswa. Apakah sudah idealkah rasio di antara keduanya? Selanjutnya yaitu proses rekrutmen. Dalam proses rekrutmen ini ada analisis syarat yang dibuat, kemudian ada perbincangan dengan tim terkait seperti apa harapan kita atau seperti apa orang-orang yang akan kita terima sebagai pendidik dan tenaga kependidikan, dan banyak lagi pertimbangan-pertimbangan yang lainnya. Yang terakhir yaitu seleksi. Seleksi adalah dalam rangka menemukan yang terbaik di antara yang baik, bukan memilih berdasarkan akumulasi pikiran, mungkin karena satu kampung atau karena ada rasa saudara ataupun yang lainnya. Yang kedua, penempatan. Penempatan adalah proses menempatkan mereka yang diterima di tempat yang memang dibutuhkan sesuai dengan latar belakang, sesuai dengan kebutuhan, sesuai dengan jabatan yang mereka terima. Kemudian mereka menjadi bagian dari tempat lembaga tersebut. Dari tujuan dari penempatan ini adalah the right man on the right place. Itu orang yang tepat pada tempat yang tepat. Yang ketiga yaitu orientasi. Orientasi harus dilaksanakan sekaligus untuk menyatakan bahwa mereka, para calon yang sudah diseleksi, yang sudah diterima melalui proses rekrutmen yang panjang, itu betul-betul diterima sebagai sebuah keluarga, sebagai anggota keluarga baru. Dan orientasi ini dapat mengatasi berbagai macam keraguan, ketakutan, dan kecanggungan yang timbul. Maka setelah itu akan timbul rasa percaya diri yang tinggi, rasa saling percaya, dan sebagai karyawan baru, sebagai pendidik dan tenaga pendidikan yang mereka akan tahu semestinya bekerja seperti apa yang harus mereka laksanakan.
Selanjutnya kita akan membahas mengenai kesejahteraan pendidik dan tenaga pendidikan. Adapun yang akan mereka terima adalah gaji, tunjangan, dan penghargaan. Yang pertama, gaji. Di dalam Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang guru dan dosen menyatakan bahwa yang dimaksud dengan gaji adalah hak yang diterima oleh guru atau dosen dan atas pekerjaannya dari penyelenggaraan pendidikan atau satuan pendidikan dalam bentuk finansial secara berkala sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Besarnya gaji yang diterima tersebut sesuai dengan pangkat dan golongan ataupun masa kerja. Selain diberi gaji pokok, seorang pendidik dan tenaga kependidikan akan mendapat kenaikan gaji berkala apabila telah memenuhi persyaratan seperti telah mencapai masa kerja golongan dan penilaian pelaksanaan pekerjaan sekurang-kurangnya cukup. Yang kedua yaitu tunjangan. Tunjangan profesi yang diberikan kepada pendidik dan tenaga kependidikan yang telah memiliki sertifikat pendidik yang diangkat oleh penyelenggaraan pendidik dan satuan pendidikan yang diselenggarakan oleh masyarakat. Misalnya tunjangan profesi ini adalah sebesar gaji pokok guru tersebut. Selanjutnya yaitu penghargaan. Pemerintah akan memberikan penghargaan terhadap guru, dosen, kepala sekolah, dan seluruh tenaga pendidik yang berprestasi. Penghargaan ini sebagai penggerak perubahan dalam kemajuan mutu pendidikan. Selanjutnya yaitu hak yang akan didapatkan oleh PTK adalah cuti. Cuti adalah keadaan tidak masuk kerja yang diizinkan dalam jangka waktu tertentu. Yang pertama yaitu cuti tahunan, merupakan hak PTK yang telah bekerja secara terus-menerus selama 1 tahun. Penggunaan cuti tahunan ini dapat digabungkan dengan cuti bersama dengan jumlah paling sedikit adalah 3 hari. Cuti bersama yang tidak digunakan karena kepentingan dinas dan berdasarkan surat tugas tetap menjadi hak cuti tahunan PTK. Selanjutnya cuti besar, merupakan hak PTK yang telah bekerja lebih kurang 6 tahun secara terus-menerus. PTK yang telah menjalani cuti besar tidak berhak lagi atas cuti tahunan dalam tahun yang bersangkutan. Selama menjalankan cuti besar, PTK yang bersangkutan tidak berhak atas tunjangan jabatan. Yang ketiga yaitu cuti sakit, merupakan hak PTK bagi wanita yang mengalami gugur kandungan. PTK yang menderita sakit lebih dari 2 hari harus melampirkan surat keterangan dokter dari rumah sakit, pemerintah, ataupun puskesmas. Yang keempat yaitu cuti bersalin, merupakan hak bagi wanita untuk persalinan anaknya yang pertama, kedua, dan ketiga. Yang terakhir, cuti karena alasan penting. Yang terakhir dalam administrasi PTK adalah evaluasi. Jadi semua hak, semua kewajiban, semua yang telah diperbincangkan tadi melalui proses mulai dari diterima sampai mereka pensiun ataupun berhenti. Semua itu harus ada evaluasi. Evaluasi merupakan dalam rangka untuk melihat sejauh mana pelaksanaan, kapabilitas dan kualitas segala sesuatu yang terkait dengan PTK. Dalam proses evaluasi itu, apa yang dikerjakan dapat dilihat melalui proses 5W1H, yaitu apa yang dinilai, kenapa dinilai, di mana penilaian, siapa yang dinilai, kapan seharusnya penilaian itu terjadi, dan bagaimana. Unsur-unsur yang dapat dinilai yaitu kesetiaan, prestasi kerja, kejujuran, kedisiplinan, kreativitas, kerjasama, kepemimpinan, termasuk kepribadian. Kalau semua unsur itu dinilai dan yang dinilai paham betul bahwa mereka punya catatan-catatan yang harus dibenahi, diperbaiki. Kira-kira apakah akan terjadi penyempurnaan di kemudian hari? Tentu iya. Tapi kenapa perilaku-perilaku tertentu, kebiasaan-kebiasaan pendidik dan tenaga pendidikan yang katanya sudah dilakukan penilaian atas unsur-unsur itu, tetapi kenyataannya tidak pernah berubah? Siapa yang salah? Hanya kadang-kadang yaitu terjadi penilaian lebih banyak di atas kertas. Peran guru dalam administrasi pendidik dan tenaga kependidikan. Peran guru dan pendidik lainnya dalam administrasi ini adalah sangat-sangat penting karena mereka adalah ujung tombak
yang mereka yang tahu persis ada apa, seperti apa, bagaimana, sehingga masukan-masukan mereka seharusnya pengambil kebijakan duduk bersama untuk mendapatkan ruang yang jelas terkait dengan apa yang dialami oleh guru dan dosen, sehingga mereka tahu persis nanti apa yang akan dinilai, seperti apa, bagaimana administrasi itu terjadi. Oke, sekian dulu pembahasan kita kali ini mengenai administrasi PTK. Semoga bermanfaat. Apabila ada kesalahan saya dalam berucap, mohon dimaafkan. Saya akhiri dengan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa.